Sia. Assalamualaikum Tia. Waalaikumsalam, Mbak. Apa kabar hari ini Tia? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, kita kali ini mau ngobrol nggak lama ya, sekitar 10 atau 15 menitan aja. Kira-kira apa nih yang mau kita omongin saat ini? Iya, sebenarnya dari kemarin kan mau ngobrol sama Mbak Isti. Baru kali inilah ada kesempatan ya Mbak Isti ya. Seperti mau berbagi cerita tentang semangat dan peran guru di sekolah Tia dalam menjalankan program P5, Proyek Penguatan Pelajar Pancasila. Nah, jadi dihadapkan dengan kondisi di mana nggak semua guru terlibat aktif pada program tersebut. Jadinya ya guru-guru itu aja yang bekerja gitu. Oh, jadi Tia itu maunya ngomongin tentang semangat dan peran guru dalam menjalankan P5 itu ya Tia ya. Iya, Oke. betul. Oh, kita ini kali ini tidak punya waktu yang lama ya Tia ya. Sedikit aja nih Mm-mm. kita waktu kita. Jadi apa nih yang ingin didapat dari percakapan kita kali ini? Ya, Tia berharap sih nanti di akhir percakapan kita Tia bisa membantu guru-guru biar fokus dan seluruh warga sekolah itu bisa berperan dengan aktif biar segala program sekolah berjalan dengan lancar. Itu Bu. Oke. Dari pengamatan Tia nih, guru yang fokus dan berperan aktif dalam menjalankan program sekolah yang terkait dengan P5 ini, itu yang seperti apa sih? Sebenarnya harapannya sih guru-guru itu kan mau ambil bagian ya Bu ya, Mbak ya mau turut andil gitu, apa saja yang diperlukan, turut serta gitu. Ini Oh, merupakan jadi hal maunya baru. guru-guru. Hmm, hmm. Jadi maunya guru-gurunya itu berperan aktif ya Tia ya dalam program ya, program Iya. sekolah penggerak terutama Mm-mm. dalam proyek pengembangan profil pelajar Pancasila ya. Kalau misal ini kan harapan ini kan ada di level 10. Sekarang Mm-mm. kira-kira guru-guru di tempat Tia ini ada di level berapa nih? Ah, Karena guru-guru Tia rame ya Bu ya, beragam. Levelnya ada yang di level 5, ada sebagian di level 6, dan sebagian lagi yang memang aktif ya sudah berada di level 8. mm, oke. Misal kata Tia sekarang ada yang level 5, 6 gitu. Ya. Kira-kira kalau mau ke 10 kayaknya susah ya untuk mewujudkannya. Mengingat cerita dari Tia yang beragam karena banyaknya guru di sekolahnya Tia. Mm-mm. Jadi kira-kira maunya di level berapa nih? Dengan kondisi sekarang, Tia rasa di level 8 itu udah bagus banget gitu. Harapannya sementara di level 8 aja lah Ibu, Mbak. Hmm, oke. Jadi kalau misal Tia mau di level 8 nih, kira-kira apa yang bisa Tia lakukan untuk mewujudkannya? Sebenarnya itulah tujuan Tia ingin berbagi cerita sama Mbak Isti. Sebenarnya Tia sedang berpikir gitu kan, apa yang bisa Tia lakukan untuk membantu teman-teman di SMP biar semuanya ikut andil, fokus, dan semangat dalam melaksanakan tugas. Hmm, kalau dari pengamatan Tia ini ya kan, guru-guru itu kira-kira suka diperlakukan seperti apa nih agar mau berperan aktif dan fokus dalam menjalankan program sekolah, terkhusus dalam P5 ini? Sepertinya dari yang Tia lihat, guru-guru itu pengen ruang komunikasi ya, ruang komunikasi serta diskusi biar semuanya itu tahu apa peran masing-masing, apa tugas masing-masing, jangan simpang siur gitu. Dia rasa perlu ruang komunikasi. Oke. Jadi butuh ruang komunikasi diskusi ya Tia ya.
Iya. Iya betul, untuk cari jalan keluar ya? Iya. Oke. Jadi bagaimana, setelah Tia sudah sejauh ini kita mengobrol, kira-kira bagaimana Tia memaknai obrolan kita kali ini? Hmm, Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Tia gitu? Insya Allah mungkin nanti kita bisa membangun ruang diskusi, ruang komunikasi gitu ya, biar dia sama rekan-rekan guru bisa sama-sama mencari jalan keluar atas kendala yang memang dihadapi selama ini gitu. Kira-kira kemungkinan yang bisa dilakukan apa? Kemungkinan terdekat ini yang bisa dilakukan? Karena mungkin untuk waktu dekat ini kita perlu menjadwalkan ruang diskusi, Bu. Mbak, kayaknya udah bisa kita susun, kita tentukan jadwal untuk ruang diskusi biar keadaan ini nggak berlama-lama gitu ya kan, Mbak? Oke. Jadi teknisnya maunya dia seperti apa? Soal teknis sebenarnya ada beberapa teknis sih yang muncul di pikiran Tia, bisa satu-satu gitu untuk memastikan. Mungkin kalau satu-satu kan lebih dalam ya, percakapan yang dilakukan lebih dalam gitu. Biar Tia pun bisa memastikan apa sebenarnya kendala yang dihadapi oleh teman-teman kayak gitu. Oke. Jadi yang mana nih yang kira-kira bisa dilakukan dalam waktu dekat ini? Nah, itu tadi karena mengingat ini memang sudah mendekati waktu ujian dan rame guru, jumlah guru yang lumayan di SMP Tia kayaknya nggak bisa kita jumpai satu persatu ya Mbak ya. Mungkin menurut Tia yang lebih efektif ya membuka ruang diskusi antar sesama guru gitu. Dan tentunya Tia rasa kepala sekolah juga ikut andil dalam mewadahi ruang diskusi nanti. Oke. Jadi kapan nih kira-kira Tia bisa melakukan ini? Tia rasa ya kayak tadi ya Mbak, karena ini memang mau ujian, tentu nggak bisa kita tunda terlalu lama lagi. Ya, mungkin awal minggu depan, ini udah hari Selasa ya, mungkin awal-awal minggu nanti atau akhir minggu lah di hari Sabtu setelah selesai ujian bisa kita melakukan diskusi dengan rekan guru. Oke, berarti dalam minggu ini ya Tia ya? Ya, iya Mbak, Ya, insya Allah bisa kita betul. usahakan dalam minggu ini biar nggak berlarut, biar jangan tanding sendiri. Ya Tia nih, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara ini kita nih. Jadi apa sih yang bisa Tia dapatkan dalam obrolan kita kali ini? Alhamdulillah, awalnya memang Tia masih bingung kan, sampai menghubungi Mbak Isti biar ada kawan untuk bercerita, di mana awalnya Tia bingung harus ngapain, harus gimana, kan nggak mungkin Tia yang harus bergerak aktif sendiri dengan beberapa teman, nggak mungkin. Kayak mana nih Tia mikir kayak mana nih biar kawan-kawan yang lain juga bisa fokus, bisa semangat, bisa ikut andil dalam melaksanakan program Play 5. Toh program ini bukan untuk guru tapi memang untuk mencerdaskan anak didik kita gitu. Alhamdulillah melalui diskusi kita tadi, melalui cerita Tia dengan Mbak Isti, akhirnya dapat mengambil simpulan bahwa langkah yang bisa Tia lakukan adalah membuka ruang diskusi gitu. Kemudian Tia juga bisa mengomunikasikan hal ini dengan kepala sekolah ya, biar Bapak juga turut serta berperan memberikan beberapa hal mungkin terkait peran dari kawan-kawan guru di SMP. Karena ya seperti kita tahu ya kan Mbak, setiap guru itu memiliki potensi yang berbeda-beda ya kan, gitu. Keren. Jadi kira-kira nih kumpulnya dalam minggu ini kan Tia ya?
Wah, saya sudah tidak sabar nih mendengar cerita Tia, pengalaman nanti setelah kumpul bareng dengan teman-teman guru terkait solusi persoalan ini. Makasih banyak ya Tia ya atas Iya. diskusi kita hari ini, luar biasa hari ini. Enggak Mbak, sebenarnya Tia yang berterima kasih banyak-banyak karena Mbak Isi sudah meluangkan waktu untuk Tia mendengar keluh kesah, mendengar cerita unek-unek. Akhirnya melalui percakapan kita Mbak Isi bisa membimbing Tia untuk nemu solusinya. Doakan ya Mbak Isi, semoga diskusi nanti berjalan lancar dan akhirnya Amin. segala permasalahan yang ada bisa terobati gitu melalui diskusi nanti. Rabbal alamin ya. Sampai jumpa minggu depan ya Tia ya. Oke, Mbak Isti. Makasih Iya, banyak. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah siap, udah Oke, selesai. alhamdulillah. Sesi pertama selesai ya. Assalamualaikum. Hai Mbak Isti, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya. Tia gimana kabar? Alhamdulillah, baik juga Mbak. Oh ya, tadi Mbak ngabarin kalau ada mau yang diceritain. Mau cerita apa nih? Iya nih Tia. Ada ini yang mau diomongin. Hmm. Rasanya bingung gimana gini. Jadi butuh kali teman ngobrol di kali ini. Jadi minta Tia lah untuk mau berkenan teman ngobrol saya. Boleh ya? Boleh, boleh sekali. Insya Allah Tia siap dengerin. Dan semoga nanti obrolan kita itu ada hasilnya ya Mbak Isti ya. Jadi kali ini kita mau bahas tentang apa nih Mbak? Ini Tia, terkait peran wali murid di sekolah saya yang terlalu mendominasi dalam pembelajaran di TK. Jadi gini, wali murid ini menuntut agar anaknya itu biar diajari tulis hitung aja, difokuskan untuk itu aja. Padahal dalam kurikulum PAUD belum dibenarkan kalau anak itu langsung diajarkan baca tulis hitung karena memang anak itu kan belum ini ada masanya gitu. Jadi bingung ini Tia, gimana ini solusinya? Aduh, gimana nih Tia ya? Oh gitu ya Mbak. Iya ya, karena memang belum sesuai fasenya ya Mbak ya. Jadi Betul. apa semua wali muridnya itu mendominasi? Maksudnya ingin mendominasi pembelajaran di PAUD. Terus kira-kira persentase wali murid yang ikut terlibat itu berapa persen, Mbak? Presentasinya sepengamatan saya itu pada angka 70% ya. Wow. Jadi setiap hari ibu-ibunya wali murid itu cerita kalau anaknya itu maunya pokoknya mau diajari baca tulis itu biar seperti abangnya, kakaknya yang lulus TK ini langsung pandai baca dan hitung gitu. Begitu masuk SD sudah harus bisa baca tulis hitung. Itulah Tia. Iya ya. Wah, kalau mendengar dari cerita Mbak Isti, kira-kira mengapa wali murid itu pengen anaknya menguasai calistung gitu? Menurut Mbak, mengapa wali murid itu punya pemikiran seperti itu? Saya pikir karena model seperti yang langsung baca tulis hitung itu sudah berjalan dari dulu. Dari pertama berdirinya TK itu sudah berjalan seperti itu. Apalagi TK kami, TK saya itu TK yang satu atap dengan SD. Jadi stakeholder dalam TK itu masih ini belum paham terkait kurikulum dan standar TK macam mana seperti itu. Apalagi kepala sekolahnya juga kepala sekolah SD. Kepala sekolah SD juga belum paham terkait kurikulum TK. Jadi gitulah kira-kira Tia. Oh berarti Mbak
Dulu satu sekolahnya masih satu atap ya, dan dipimpin Hmm, oleh kepala sekolah yang sama. Berarti kepala sekolah itu merangkap dua di SD dan di TK atau PAUD ya, Mbak ya. betul. Kalau sekarang gimana Mbak? Masih dipimpin oleh Kepse yang sama? Nah, baru kali ini, baru di bulan Agustus 2022, Mhm, barulah kita dikasih kepala sekolah yang berbeda, yang kepala sekolah memang untuk TK. Jadi sudah tidak lagi mhm, satu atap, jadi sudah mhm, tersendiri gitu. mhm, Karena kan kalau dulu kan masih ini kan, waktu masih satu atap masih ini memprioritaskan calistung. iya, Nah sekarang setelah ada kepala sekolah yang baru, beliau juga heran mhm, dengan mhm, ini tuntutan wali murid tersebut. mhm, Sebenarnya kalau idealnya konsep kurikulum di TK itu kan memang tidak hanya sekedar ngajar dong, ada banyak yang harus distimulasi dan dikembangkan, baik mhm, pengembangan dalam nilai agama dan moral, psikomotoriknya, mhm, ketiknya, bahasanya, seninya, dan sosial emosionalnya. Ketika wali murid cuma menuntut baca tulis hitung, nanti mhm, aspek perkembangan yang lainnya tidak bisa kita stimulasi gitu. Apalagi udah mendarah daging seperti itu, sudah mau mmm, jadi turun temurun seperti itu. iya. Dari cerita Mbak Esti tadi, berarti sebenarnya wali murid itu belum memahami konsep kurikulum yang sebenarnya, yang idealnya di TK ya Mbak ya. Kira-kira sebenarnya siapa saja sih yang perlu Heeh. mengetahui atau memahami konsep ini? Hmm, kalau menurut saya ya Tia ya, perlu koordinasi lah Tia. Karena kan tidak bisa berjalan sendiri untuk untuk ini menghadapi persoalan ini. Jadi perlu juga koordinasi dengan dinas dan juga ini komite ya mungkin ya Mhm, mhm, atau mhm. wali murid yang lain untuk disosialisasikan terkait konsep kurikulum TK pada masyarakat khususnya kepada wali murid. Mhm, mhm, mhm. Itu dia. Berarti Mbak, semua pihak perlu memahami konsep kurikulum pendidikan di PAUD atau TK ya Mbak ya. Jadi menurut Mbak nih, Betul. sebagai guru yang bertugas di TK Negeri Merandeh ya, apa yang bisa kita lakukan atau Betul. bisa Mbak Isti lakukan agar seluruh warga sekolah, terutama di sini adalah wali murid, mengetahui konsep tersebut? Menurut saya yang bisa saya lakukan yaitu melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan, ya kan, kepala sekolah, guru, dan pihak-pihak yang terkait untuk bisa mensosialisasikan konsep kurikulum TK tidak hanya kepada wali murid tapi juga kepada guru SD. Jadi Hmm, ada sinkron iya. antara kurikulum TK dan SD. Jadi ketika wali murid menuntut baca tulis hitung dikarenakan kurikulum di SD yang sudah cukup ini cukup menantang, itulah kekhawatiran dari wali murid. Makanya menuntut agar anaknya bisa baca tulis hitung. Seperti itu kira-kira Tia. Iya, Mbak. Tadi Tia mendengar bahwa sosialisasi ini perlu dilakukan tidak hanya dengan wali siswa, dengan guru di TK, tapi juga dengan guru di SD ya, Mbak ya, biar nyambung Betul. ya. Mungkin apa wali murid nih khawatir seperti tadi kata Mbak Isti di SD mereka dituntut untuk udah memahami calistung gitu ya, Mbak ya. Ya, Kira-kira, bentuk sosialisasinya nanti Mbak maunya gimana? maunya saya yaitu membuat forum diskusi ya Tia ya. Mhm, mhm, Dengan mengundang komite sekolah ya kan sebagai perwakilan dari masyarakat, mengundang wali murid ya kan mhm, agar mereka dapat pemahaman baru terkait kurikulum pendidikan tingkat TK. Nah, harapan saya juga nantinya dinas pendidikan itu bisa mewadahi, ya kan, mhm, hmm, dan nantinya bisa meluruskan juga terkait konsep kurikulum yang tepat. Sehingga apa? Nanti harapannya ke depan wali murid itu jadi tahu dan paham terkait tahap tubuh kembang anak yang harus
stimulasi, tidak hanya sebatas baca, tulis, dan hitung gitu. Gitu ya. Masya Allah Mbak, dengan cerita Mbak aja, Tia ini udah yakin nih, ini pasti berhasil nih. Karena memang dari Mbak cerita tadi, seluruh pihak stakeholder itu memang harus saling bahu-membahu, meluruskan konsep yang memang belum tepat ya Mbak ya. Udah gak sabar nih Tia mendengar kabar gimana nanti Mbak Isti berbagi ilmu dengan seluruh warga sekolah gitu. Oh ya, kira-kira nih Mbak, jadwal yang tepat untuk menyebarkan pemahaman ini kapan Mbak? Benar ya Tia ya. Saya rasa karena memang ini sudah di penghujung semester, saya akan mencoba melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan menggambarkan jadwal pada saat pembagian rapot. Masya Gitu Allah ya. Mbak, Masya Allah, itu harapan nggak hanya harapan Mbak sih, juga harapan Tia ya Mbak ya. Biar percakapan kita hari ini bermakna, jelas arahnya ya kan Mbak. Semoga rencana yang sudah Mbak ceritakan bisa berjalan dengan lancar sesuai harapan gitu. Dia juga nggak sabar mau dengar hasilnya gimana. Semoga kita sehat-sehat semua ya Mbak ya. Ya, amin. Makasih ya Tia ya. Doain lancar. Iya. Ya sama-sama, sama-sama Mbak Isi sayang. Apa namanya Tia juga mohon maaf kalau mungkin dalam percakapan kita ini ada yang masih kurang atau mungkin Mbak Isti masih belum nemu. Dia minta maaf. Sudah nanti selesai rapat nanti saya kabari lagi ke Tia ya. Oke, Makasihlah siap. Tia ya. Siap. Insya Allah nanti siap dengar kembali cerita dari Mbak Isti. Seru nih. Oke, sampai Iya. jumpa lagi ya Tia ya. Iya, Mbak Isti, sehat-sehat. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.